Rupiah adalah mata uang resmi Republik Indonesia dan digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, di tahun 1945 semangat mempertahankan kemerdekaan dari seluruh elemen bangsa di berbagai daerah berkobar. Perjuangan secara fisik sangat terlihat. Gak cuma, hurrah, dar-dedor, terus mati musuhnya. Di balik semua itu, ada hal yang penting untuk menjaga fondasi negara yang baru lahir. Ya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga penting, bos. Kalau perang gak punya duit, gak bisa beli amunisi dan akomodasi lainnya, akibatnya pasukan yang terbentuk bisa dibantai, bos. Berbicara tentang ekonomi, kali ini admin akan membahas tentang mata uang pasca proklamasi. Saat baru merdeka, Indonesia masih menggunakan mata uang Jepang dan Hindia Belanda sebagai alat tukar. Karena Indonesia saat itu belum mempunyai alat tukar yang resmi. Sekutu yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA kembali menyerang Indonesia pada 29 September 1945. Mereka juga menerbitkan uang NICA yang memicu inflasi serta mengakibatkan kekacauan ekonomi di Indonesia saat itu. Dalam perang, pasti berbagai strategi digunakan. Salah satunya, ya bunyi klakson kayak tadi. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan maklumat pada 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Di saat yang sama, ternyata pemerintah sedang memproduksi mata uang sendiri yang akan dinamakan dengan Uang Republik Indonesia atau ORI. Melalui RRI di Yogyakarta pada 29 Oktober 1946, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan berlakunya Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang yang sah setelah pukul 00 dan menyatakan mata uang selain ORI tidak berlaku. ORI edisi pertama terbit dalam 8 seri uang kertas, yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Mamang lewat. Keadaan Indonesia yang baru merdeka tidak memungkinkan pendistribusian menyeluruh ke semua wilayah Indonesia terkait peredaran uang yang tadi. Sehingga mulai tahun 1947 pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut dengan Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Sayang, keberadaan ORI tidak bertahan lama karena hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilakukan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menyebabkan wilayah Indonesia terbagi-bagi dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Otomatis, mata uang juga berubah dari ORI menjadi uang RIS yang diterbitkan oleh sebuah bank yang bernama The Javasche Bank. Aduh, namanya susah, bos. The Javasche Bank di bawah Hindia Belanda. Kira-kira itulah namanya. Perjuangan bangsa Indonesia terus bergejolak, menyebabkan kekuasaan RIS tidak berlangsung lama. Sehingga tanggal 17 Agustus 1950, NKRI terbentuk kembali. Pada Desember 1951, The Javasche Bank tadi yang namanya susah, dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Setelah terbentuknya NKRI dan pengambil alihan dengan menggunakan nama Bank Indonesia di kemudian hari, pemerintah mengeluarkan rupiah sebagai alat tukar yang resmi. Terdapat 2 macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam dengan pecahan di bawah 5 rupiah.
Sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan di atas Rp5. Itulah beberapa sejarah tentang mata uang di negara Republik Indonesia pasca proklamasi.